warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 golongan manusia yang tidak diwajibkan untuk menjawab salam. Pertama, orang gila alias gila. Kedua, orang yang tuli alias budak. Yang ketiga, lagi tidur alias ngorok. Mudah-mudahan tidak ada salah satu di antara yang ketiga itu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kencengan dikit aku dibilang gila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amarana bil ittihadi wal iktisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man salaka tariqahum ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa ashdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama, Ustazah Dr. Hajah Nurma Nugraha MA. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umurnya, sehat badannya, tambah berkah ilmu dan hartanya, sehingga bisa terus berjuang untuk agama Allah dan memberikan pembinaan kepada kita jamaahnya. Amin ya Rabbal. Ketua Ikatan Majelis Taklim Tanjung Duren Utara dan Selatan beserta seluruh ketua-ketua Majelis Taklim di bawah naungan IMTA. Yang saya hormati wabil khusus sahibul hajat Ketua Majelis Taklim Kaum Ibu Ustazah Hajah Murtati beserta jajarannya, ibu-ibu hadirin jamaah yang insya Allah kita senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita kehadrat Allahur Rabbun Ghafur yang nikmatnya sangat banyak tak terukur namun senantiasa bertabur, yang membuat hidup kita subur dan makmur. Tapi mohon maaf ibu-ibu sekalian, jangan sekali-kali kita melupakan umur. Saat uban di kepala sudah mulai bertabur, pandangan mata sudah mulai kabur, gigi sudah banyak yang gugur, kulit kita sudah banyak yang kendur, makanan yang enak cuma itu tandanya kita sudah dekat ke liang dan tak ada satupun di antara kita dari kematian yang bisa kabur. Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian pasti akan mendatangi kamu, walaupun kamu bersembunyi dalam sebuah benteng yang amat kokoh. Namun kita berharap mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini
Rumah tangga kita Allah jadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak kita anak-anak yang soleh dan soleha. Rezeki kita rezeki yang berlimpah dan penuh berkah. Insya Allah kita bisa berangkat haji dan umroh ke Mekah dan Madinah. Dan diwafatkan kita dalam keadaan husnul. Ibu-ibu hadirat yang insya Allah kita senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat di mukaddimah tadi, Allah ingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan dalam keadaan berserah diri kepada Allah, dalam keadaan ibadah, dalam keadaan husnul. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Biar suara-suara serak-serak basah kayak kaleng rombeng, kalau yang dibacain ayat Quran kira kesedep enggak? Enak kagak? Enggak jujur nih kayaknya. Terpaksa. Jawab dengan jujur, suara Ustadz yang dibacakan ayat Quran walaupun suaranya kayak kaleng rombeng dibandingkan dengan lagu dangdutnya pemenang KDI Indosiar, enakan suara artis apa enakan suara Ustadz? Jangan ada dusta antara kita. Sebab kalau suara yang dikeluarkan oleh siapapun dia adalah ayat-ayat suci Al-Quran, sejelek apapun suara tersebut, namun bagi kita orang-orang beriman sejuk hati kita, betul, nikmat, adem rasanya. Maaf, walaupun di rumah uang belanja kita tinggal 10 juta, tenang kagak gitu. Lah iya, walaupun di rumah duit belanja ibu tinggal 10 juta, kalau di masjid dengar suara ayat Quran kira-kira adem nggak? Tenang apa enggak? Tenang. Kata yang belakang, boro-boro Ustaz 10 juta, suami baru gajian gak cukup buat bayar utang. Tapi insya Allah kalau udah di dalam pengajian kira-kira inget gak sama utang? Tenang kagak? Ada nggak yang nagih hutang ke masjid? Makanya bu di masjid aja kalau yang banyak utang, jangan pulang-pulang. Kenapa? Karena orang-orang yang beriman, kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Anfal, innalladzina apa lagi? Ya ayyuhalladzina amanu idza dzukirallaha wazilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Bu, kalau lagi ceramah lupa itu tandanya grogi, karena maklum ada guru besar saya. Ibu Aja Nur Tatik aja tadi walaupun udah saya kader, sudah saya latih, kagok ada Bu Haja. Nah maklumin aja dah kalau lupa-lupa dikit. Sesungguhnya orang-orang yang beriman apabila mendengar nama Allah bergetar hatinya. Masya Allah Bu, ini kalau kita pengen tanya diri kita, ada nggak iman dalam diri kita? Kalau kita mendengar lafaz Allah diucapkan, hati kita bergetar. Satu contoh, ketika terdengar suara alunan muazan dari masjid dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, hati kita bergetar tidak? Kalau ada iman dalam diri
kita, langsung kita dengarkan, langsung hati kita tersentuh, langsung kita penuhi panggilan tersebut. Tandanya dalam diri kita ada iman. Kalau dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, bertambah iman-iman kita. Ya Allah, kalau kita baca ayat, dengar orang baca Quran, rasa banget adem di hati, senang banget kita, adem banget. Dan kepada Allah lah dia berserah bertawakal kepada Allah. Serahkan semua urusan kehidupan kita kepada Allah Subhanahu. Jangan sekarang ikut-ikutan latah. Kan dalam kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara ini, kita sedang mencekam, berada dalam situasi di mana di sana sini terjadi banyak penjarahan, demo yang anarkis, pembakaran dan sebagainya. Jangan lantas kemudian menjadikan kita takut, apalagi kita nggak mau ngaji. Takut ke Masjid Nurul Islam, takut ada demo. Mau nyampe ke masjid kagak. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita ikhtiar, tugas kita berdoa, tugas kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah nih, kalau saya yakin ibu-ibu yang hadir di sini adalah ibu-ibu yang insya Allah dijamin masuk surga. Amin ya robbal. Kalau sholat, maaf, sehebat apapun ibu ngaji 1 hari 3 kali, kayak orang minum obat. Kesana kemari pengajian didatangi, dengan ustazah di mana pengajian juga diikuti. Pokoknya setiap hari tiada hari tanpa ngaji. Enggak sholat, kira-kira ada artinya nggak tuh ngaji? Ada artinya kagak ngaji? Ngaji kita kagak ada artinya, sedekah kita tidak ada artinya, puasa kita tidak ada artinya, zakat kita tidak ada artinya, bahkan ibadah haji juga sia-sia. Kenapa? Kalau tidak awwalu ma yuhasabu lil abdi yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali nanti akan dihisab, akan dilihat, akan dihitung bagaimana sholatnya kita. Maka sholat benerin ya, sholat kita. Kalau sholat kita bagus, insya Allah amal yang lain ikut bagus, alhamdulillah. Kalau sholat kita jelek, ya Allah, nggak dihitung lagi tuh ibadah apapun sebanyak yang kita lakukan. Kenapa? Modalnya nggak ada, kuncinya nggak punya. Ibadah sholat yang utama nggak kita punya, sia-sia yang lain. Sholat kita perbaiki, ngaji boleh setiap hari, sholat jangan ditinggalkan. Kesibukan boleh kita di rumah, sholat jangan sampai kita lalaikan. Betul? Terkadang kan ada ibu-ibu, ya Allah, yang terkadang dikasih nikmat panjang umur, ketemu waktu sholat malah ngegerendeng. Dari pagi nyuci, habis nyuci kemudian masak, baru rebahan dikit, lonjoran kaki, datang suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buset dah, waktu cepet banget, udah azan zuhur lagi. Kayak kagak seneng datang waktu zuhur. Neris kak deh tuh, bis nerika baru lonjoran dikit, datang waktu asar dia ngedumel lagi. Ya, udah asar lagi, juga kapan istirahat? Harusnya bagaimana? Alhamdulillah ya Allah, kau masih panjangkan umurku hingga bisa berjumpa dengan waktu zuhur, sehingga aku bisa menghadap padamu ya Allah. Langsung kita kerjakan sholat zuhur. Datang waktu asar kita bersyukur, ya Allah masih kau panjangkan umurku bisa berjumpa dengan waktu asar. Langsung kita melaksanakan sholat hati-hati. Jangan sampai kita malah menggerutu, jangan sampai kita malah ngedumel, padahal Allah sudah berikan kepada kita kenikmatan dengan kita bisa berjumpa dengan azan waktu untuk kita menghadap Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau saya yakin dengan ibu-ibu yang ada di sini sih soal urusan sholat, yakin banget. Jangan ditanya, yakin, istiqomah. Pokoknya waktu sholatnya tepat waktu. Ya waktu sholatnya tepat waktu. Waktu sholatnya tepat waktu.
Apalagi suaminya, Masya Allah ya. Saya yakin juga dari wajah-wajah ibu nih punya suami juga suami-suami yang soleh. Pokoknya kalau waktu azan dengar suara beduknya pasti di masjid. Betul? Suara beduk pasti di masjid. Yang menjadi persoalan kita sekarang adalah maaf, kalau ibu-ibu udah rajin ngaji, ibu-ibu udah rajin ibadah, ibu-ibu udah rajin sholat, ibu-ibu udah rajin sedekah, ibu-ibu udah rajin zakat, ibu-ibu sudah puasanya luar biasa, sudah melaksanakan haji dan umrah. Suami juga sama, mereka juga ahli ibadah, sudah melaksanakan sholat, sudah melaksanakan syariat Allah. Ada satu juga yang harus kita perhatikan, siapa Bapak Ibu? Anak-anak kita. Mohon maaf, ini anak-anak kita di rumah yang punya kewajiban utama memperhatikan pendidikan mereka, Bapak atau Ibu? Ibu. Walaupun tanggung jawab utama ada pada suami sebagai kepala rumah tangga, tapi letak kewajiban untuk memperhatikan pendidikan putra dan putrinya banyak waktu ibu-ibu yang miliki. Kenapa? Maaf, bayangkan kalau ibu-ibu punya suami termasuk anggota BP 7. Anggota BP apa tuh anggota BP 7? Ini suami ibu masuk anggota BP 7. Apa BP 7? Barisan pegawai pergi pagi pulang petang penghasilan pas-pasan. Ada yang begitu? Nggak usah tunjuk tangan. Jadi suami ibu ini anggota BP 7, barisan pegawai pergi pagi pulang petang penghasilan pas-pasan. Berangkat dari rumah anak masih tidur, masih gelap, pulang nanti anak masih tidur. Kira-kira anak punya banyak waktu sama bapaknya apa sama ibunya? Sama ibu. Maka itu ibu diberikan porsi yang lebih besar, punya tanggung jawab yang lebih banyak untuk memperhatikan anak-anak kita. Kita nggak boleh egois. Oh, suami saya mah orangnya rajin ngaji, tiap malam kesana kemari ke masjid dia ikut ngaji. Oh, suami saya mah rajin sholatnya di masjid berjamaah. Oh, suami saya mah udah bagus sikap perilakunya. Ibu juga sama begitu. Kalau kita nggak memperhatikan anak-anak kita, Masya Allah akan jadi bumerang, akan mencelakakan kehidupan kita bukan hanya di dunia ini, tapi ketika pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu. Kan Allah ingatkan kita melalui firman-Nya dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaknya kamu takut. Oh, jadi Allah ingetin kita nih Bu, buat orang tua. Hendaknya kamu takut. Hendaknya kamu khawatir. Jika kamu nanti meninggalkan anak cucu keturunanmu di kemudian hari, mereka adalah generasi yang lemah. Lemah iman mereka, lemah Islam mereka, lemah ilmu mereka, lemah kesejahteraan mereka, lemah ekonomi mereka, lemah akhlak mereka, lemah fisik mereka, lemah kehidupan mereka. Bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaknya kamu setiap kamu berkata dengan perkataan-perkataan yang benar. Jadi kita sudah diingetin, jangan sampai apalagi kalau kita kehidupan masyarakat sekarang, anak-anak kita hidup berada pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Betul. Kalau kita buka video-video TikTok bagaimana perkelahian anak-anak pelajar sekarang tuh udah luar biasa. Perkelahian anak pelajar bukan hanya sekedar main tinju, gelut satu lawan satu, tapi yang dipakai apa? Parang yang panjang, yang sekali tebas tuh leher putus. Khawatir nggak sama anak kita kalau kita melihat kondisi sekarang ini? Apalagi kalau kita melihat pergaulan muda dan mudi sudah begitu bebasnya, narkoba sudah di mana-mana dan sebagainya. Masya Allah,
Ya, belum lagi serangan-serangan dari orang-orang yang ingin menghancurkan generasi Islam, baik lewat tontonan, lewat makanan, lewat pakaian. Kita seakan-akan diserang dari penjuru arah yang ingin menghancurkan anak-anak kita yang muslim, yang ingin mematahkan dan menghancurkan masa depan generasi Islam, supaya Islam ke depan tidak bercahaya, terutama di Indonesia ini. Masya Allah. Makanya Bu, ini ibarat nih, kalau kita sedang terlibat dalam sebuah peperangan, perang berkecamuk, kita nggak punya senjata, nggak bisa ngelawan. Apa yang harus kita ambil langkah tersebut? Bersembunyi dalam sebuah tempat yang tidak terkena serangan senjata musuh. Artinya apa? Kalau kita merasa bahwa anak-anak kita diserang dari segala penjuru arah, akhlak mereka dihancurkan, mental mereka dirusak, semangat belajar mereka menjadi kendor, kemauan mereka untuk belajar agama menjadi hilang, dari sana sini diserang dengan berbagai macam baik teknologi dan lain sebagainya. Ayo amanin anak kita, sembunyiin. Di mana sembunyi yang paling aman? Pondok pesantren. Amanin pondok pesantren. Kalau di pondok pesantren kan aman, mereka nggak bisa megang HP, jadwal penuh untuk mengkaji dan mempelajari ilmu yang ada di pondok pesantren dengan kurikulum yang ada, pengawasan juga begitu ketat. Paling tidak relatif jauh lebih aman untuk tersentuh serangan-serangan musuh yang akan menghancurkan anak-anak kita. Betul. Jangan ibu apatis, ya anak saya ke pesantren, ntar makan apa sih? Nah, ini orang yang tidak beriman kepada Allah. Makanya wajar kalau sekarang kita melihat banyak orang-orang ketika di awal tahun ajaran baru, ya, guru kita punya yayasan Anurmania pendidikan dari segala unit. Saya aktif di pendidikan, ya, sehingga banyak ketika orang-orang tua pada saat memasuki awal tahun ajaran baru, mereka sibuk membekali dan membentengi anak-anaknya dengan berbagai ilmu pengetahuan untuk memberikan sebuah jawaban, ma ta'kuluna min ba'di, apa yang akan dimakan oleh anak saya nanti. Jadi wajar kalau orang tua nyari sekolah yang kualitas, yang bonafit, yang berkelas, yang biayanya mahal, yang ngantornya pada pakai mobil, padahal di dalamnya belum tentu diajarkan agama dengan benar. Betul? Tapi kalau sudah masuk ke pesantren, yakin tugas orang tua sudah semakin ringan. Sebab kita juga diperintahkan jangan hanya mencari bekal buat anak-anak kita untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan mata kuluna min ba'di, tapi juga usahakan bekali anak-anak kita untuk memberikan jawaban mata buduna min ba'di, apa yang akan disembah oleh anak-anak saya setelah saya meninggal nanti. Bekali agama. Masalah kalau anak udah kita bekalin agama kan kita enak, di dunia kita bahagia, di akhirat kita dapat surga. Coba lihat di dunia, kalau kita punya anak-anak yang soleh. Dulu pernah saya ceritakan ketika ibu mau sakaratul maut, kalau anak-anak kita anak-anak yang soleh semuanya, mereka pada ngapain? Baca Quran, ada yang zikir, ada yang mimpin baca kalimat tauhid, ya. Semua membaca Quran, semua berzikir, semua membaca kalimat tauhid. Kita yang lagi ngap-ngapan, ya Allah dibikin sejuk, dibimbing kita untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Mati kita ketika kita saat itu membaca kalimat tauhid, karena dibimbing oleh anak-anak kita yang soleh dan soleh, dijamin masuk surga. Di dunia kita nyaman, tenang, di akhirat juga mendapat nikmat surga. Tapi maaf kebalikannya, kalau kita di rumah nih selama hidup, ibu rajin ngaji, rajin ibadah, bapak rajin ngaji, rajin ibadah, anak kita biarkan nggak dekat dengan Allah, anak-anak kita biarkan nggak mau masuk majelis talim, anak-anak kita biarkan dia nggak bisa baca Quran, anak-anak kita biarkan dia nggak mau melaksanakan ibadah sholat. Waktu ibu mau mati, nih hidupnya aja kita udah tersiksa. Empat banget lihat tingkah laku anak kita. Disuruh ngaji susah, alaknya gak bagus, ibu lagi mati masih dia merasa siksaannya. Ya, nih ibu atau bapak lagi ngap-ngapa nih,
Maut udah menjelang. Anak-anak kita ada 3, yang satu wartawan, yang satu notaris, yang satu pengusaha. Yang wartawan megang kamera. Ngapain? Papa, tolong papa action buat kenang-kenangan terakhir. Mama, tolong gaya mama, kan mama suka foto selfie, gaya dong mama buat kenang-kenangan terakhir. Senyum mama, orang lagi ngap-ngapan suruh senyum. Lagi sarakatul maut. Yang laki-laki yang kerja di notaris rupanya sudah ada sinyal ketika bapaknya sudah ngap-ngapan mau meninggal dan nggak lama lagi mau game. Udah buat konsep, diketik dan sebagainya. Langsung disodorin, papa, tolong tanda tangan papa yang ruko depan 3 lantai itu buat saya ya. Tanda tangan juga gitu. Dibagi-bagi itu, dikumpulin deh semuanya. Anak-anakku, kayaknya bapak udah nggak lama lagi terasa ingin menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar kamu tidak ribut, kamu sudah dapat bagian tuh harta warisan peninggalan bapak. Tapi bapak tolong pesan, nih ruko sebelah rumah yang 3 lantai, tolong itu jangan dijual ya nak. Kenapa pak? Itu bukan punya bapak. Bapak pegel ngeliat anak begitu disiksa. Iya, disiksa akhirnya udah. Daripada dia pegel orang tua, ya udah ngelawak aja dah. Ibu-ibu hadirat yang berbahagia, izin sampai 2:30 Ustazah ya. Sekarang bagaimana cara kita untuk punya anak-anak yang soleh dan soleha? Ibu kalau urusan masak jago, betul. Kalau kita pengen masak, kita belum tahu nih dan belum pernah masak, kita harus punya apa bu? Resep. Resep paling gampang di mana kita dapatkan? YouTube atau Mbah Google. Gampang sekarang mah. Ibu nggak jago masak, nggak apa-apa. Sekarang ibu pengen masak bikin martabak, udah lihat resepnya. Buka YouTube, buka Mbah Google. Apa sih resepnya untuk buat martabak? Bagaimana sih langkah-langkahnya? Apa bahan-bahannya? Kira-kira matang nggak ya? Matang biasa. Nah begitu juga kalau kita pengen punya anak yang soleh dan soleha, kalau kita pengen rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, kalau kita pengen punya anak-anak kita di dunia saja sudah menjadi penyejuk mata memandang, ketika kita mau meninggal juga dibantu sama anak-anak kita, di alam kubur kita diterangi dengan bacaan doa dan ayat Quran anak-anak kita, di akhirat juga nanti kita dibantu untuk masuk surga oleh anak-anak kita. Jadikan anak-anak kita yang soleh. Resepnya apa? Ada 5 resepnya. Ya, ada berapa resepnya? 5. Catat aja dalam ingatan, gampang kok. Ya. 5 resep untuk menjadikan anak-anak kita soleh dan soleha. Ini dikatakan oleh seorang ulama pakar pendidikan bernama Dr. Abdullah Nasih Ulwan dari Mesir. Dalam kitabnya Tarbiyatul Aulad fil Islam, ketika kamu ingin mempunyai anak-anak yang soleh dan soleha, metode mendidik anak-anak kita pergunakan 5 metode ini. 1. Dengan mempergunakan metode keteladanan. Jadilah kita teladan buat anak-anak kita. Artinya, saya tanya, kalau kita pengen punya anak-anak yang soleh dan soleh, berarti yang soleh dan solehah siapa dulu? Orang tua. Kalau kita pengen anak-anak rajin sholat, yang harus rajin sholat siapa dulu? Kalau kita pengen nyuruh anak-anak kita ngaji baca Quran, yang harus ngaji baca Quran siapa dulu? Orang tua dulu. Anak sekarang kritis, nggak bisa kita suruh begitu aja kalau kita nggak ngasih contoh. Nah, udah sholat maghrib belum nak? Belum, cepet nak kamu sholat. Ibu udah belum? Belum, ibu mah tanggung nih dikit lagi, TV selesai. Ketelatan itu mah. Jadikan contoh yang baik. Ayo, mau kemana anak kita bawa? Kalau anak kita pengen dia ahli sholat, ajak, contohin, suruh anak kita ikut. Kalau anak-anak kita yang laki-laki pengen rajin ke masjid, bilangin bapaknya rajin ke masjid, ajak tuh anak-anaknya. Teladan kita. 1. Metode keteladanan. Jadilah kita contoh, figur teladan yang baik buat anak-anak kita untuk melaksanakan syariat Allah.
Kedua, dengan mempergunakan metode nasihat dan pembelajaran. Nasihat dan pembelajaran. Saya tanya sama ibu-ibu nih, orang yang paling dekat dengan anak, yang tiap hari kumpul bersama anak, yang punya tanggung jawab paling besar terhadap pendidikan anak, kira-kira pernah nggak anak-anak dalam sehari itu ibu ajak ngomong, ibu nasihatin dengan baik-baik? Pernah nggak? Nasihatin. Ada waktu-waktu tertentu. Gimana? Ketika mungkin lagi senggang, lagi duduk santai dan sebagainya, masukin nasihat dikit-dikit. Berikan pembelajaran, ajarin tentang Islam. Kan ibu udah rajin ngaji. Apa yang didapat dari ustazah, dari guru-guru ketika ibu ngaji? Oh, ini penting buat anak-anak saya. Di rumah ajarin, nasehatin. Jangan kita sama anak kayak kucing sama anjing, jauhan mulu, berantem mulu, kagak pernah akur. Ya, jalan aja main melengos kiri kanan, kagak mau bersentuhan, udah kayak musuh. Ada orang tua yang nggak berani ngomong sama anak. Ada orang tua yang jaga jarak sama anak. Ada orang tua yang takut sama anak kalau melarang sesuatu anak melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Kalau sudah terjadi model seperti itu, beratlah tanggung jawab orang tua ketika kita sendiri yang menjaga jarak dengan anak-anak kita. Syarat ketiga, dengan metode dialog. Ajak komunikasi yang baik, berdialog bu. Kalau kita menghendaki segala sesuatu buat anak-anak kita, ajak dialog. Satu contoh misalnya, anak-anak kita mau kita sekolahkan di mana nih? Jangan nurutin kemauan kita. Nah, pokoknya kamu besok harus menjadi tentara, biar kamu menjadi pelindung keluarga. Padahal anak nggak ada bakat, nggak ada kemauan sedikit pun, kita paksa. Jadi gak tuh anak? Nggak sesuai dengan batinnya. Nah, kamu harus masuk ke kedokteran. Kalau kamu nanti jadi dokter, paling tidak kamu bisa menjaga keluarga kesehatannya. Dan kalau kamu jadi dokter, lihat banyak contoh untuk jadi dokter, gampang sekali untuk mendapatkan rezekinya. Padahal anak nggak minat mata pelajaran yang mengarah pada kedokteran. Kira-kira berhasil kagak? Kagak. Nah, besok kamu harus kawin sama si Fulan. Karena si Fulan adalah anak teman baik papa kamu. Mama juga teman baik pat mama. Orang kaya, pejabat, hartanya banyak, warisannya nanti banyak. Nikah kamu nak. Anak nggak cinta, kira-kira berhasil apa kagak? Bukan zaman Siti Nurbaya, bukan musimnya lagi jodoh-jodohan begitu. Kalau bapak ibu memang punya keinginan, ajak dialog dulu anak. Nah, kira-kira nanti setelah kamu lulus SMA, kamu maunya kemana nak? Oh, aku pengen kemari. Kalau ibu punya konsep, kalau ibu punya keinginan, ibu usulin dulu, kasih argumentasi yang baik. Kalau ibu bicara dengan baik-baik, dengan pertimbangan, karena biaya kalau di kedokteran mahal nggak tercapai. Kalau bagaimana kalau keperawatan, kan juga hampir sama mendekati kedokteran, tapi biayanya lebih ringan. Bagaimana nak menurut pendapat kamu? Mah, Pak, biarlah aku tetap ngambil jurusan kedokteran, tapi aku bertekad sambil berkuliah, aku akan sambil bekerja membantu untuk memenuhi kebutuhan biaya untuk pendidikan. Alhamdulillah. Nanti nggak nedeng-nedeng terus. Kenapa? Sudah kita ajak dan kita buka pola berpikirnya. Coba lihat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika mau nyembelih anaknya Ismail, main paksa enggak? Enggak. Dalam surat Ibrahim ayat 24-25, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka fanzur ma tara. Qala ya abati fal ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Tatkala Ismail telah berusia di mana dia bisa ikut usaha bersama ayahnya, Ibrahim berkata, qala ya bunayya inni ara fil manam ani asbahuka fanzur ma tara. Aku mendapat perintah melalui mimpiku agar aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Yo, dimintain pendapatnya, padahal mau dipotong lehernya. Tapi karena bahasa penyampaiannya enak,
Ismail sebagai anak yang patuh sama orang tua, enggak panjang lebar. Qala ya abat ibn matu maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Silakan lakukan ayah, insyaallah ayah akan dapati aku sebagai hamba Allah yang bersabar. Masya Allah. Kalau dialog kan enak ya. Dialog. Keempat, metode pengawasan. Hati-hati nih Bu, terkadang kita sudah sekolahin anak, wow menurut kita udah sekolah yang bagus dah. Nih kita ngajiin anak di rumah, kita panggil guru ngaji, kita lupa sama metode pengawasan. Enggak kita awasi anak dengan siapa dia bermain, kemana dia bermain. Maaf, godaan di luar sana, walaupun sehebat apa kita membekali anak kita dengan pendidikan, tapi ternyata godaan di luar jauh lebih berat. Salah bergaul, anak kita bisa terpleset melakukan perbuatan-perbuatan yang membahayakan diri dan keluarganya. Awasi dengan siapa anak bermain, dengan kemana anak bermain. Bukan berarti harus dibuntutin. Anak sekarang dibuntutin marah-marah. Emak ngapain sih ngikut-ngikut saya terus? Kayak masih kecil aja diikutin terus. Jangan. Yang penting kita tahu nih anak mau kemana, anak dengan siapa dan sebagainya. Terakhir yang kelima, dengan cara metode pemberian sanksi hukuman jika anak kita melakukan kesalahan. Bolehkah kita menghukum anak? Kenapa tidak? Murusabya bisalah idza balaga asrasina wa idza balaga asrasina fadribu alaiha. Suruhlah anak-anak kamu mengerjakan salat saat usia berapa? 7 tahun. Pukul anakmu kalau sudah usia 10 tahun kalau dia nggak mau sholat. Artinya ketika anak kita melanggar syariat, ketika anak kita tidak patuh untuk melaksanakan syariat, berikan sanksi hukuman, pukul. Tapi bukan berarti pukul disabetin pakai gesper sampai berdarah-darah, bukan. Pukulan itu bisa bahasa majazi atau bisa berarti hakiki. Pukul boleh tapi yang tidak memberikan bekas, ya, atau pukulan dalam arti memberikan sanksi-sanksi yang lain yang membuat anak kita menjadi sadar dan tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ibu-ibu hadirat yang berbahagia, sebelum hujan besar biasanya gerimis dulu ya. Iya. Tuh tadi saya gerimis doang tuh. Kita hujan besarnya dari guru kita, Ustazah Hajah Nurman Negra. Ya, nah, ntar hujan besarnya dah kalau saya mah yang baru gerimis doang dah. Dan saya lihat juga ibu memang udah nggak sabar nih, pengen langsung cepat-cepat dengar suara ataupun materi pelajaran yang akan disampaikan oleh kita. Betul? Dibetulin Ustaznya. Betulnya keras banget itu. Nah karena suara betulnya udah keras, saya berbangun terakhir dah. Ikan sepat, ikan gabus, di tengah-tengah burung pelatuk. Ceramah Ustadz Junaidi lebih cepat lebih. Karena makin lama mata semakin. Aduh. Saya kalau tahu yang model begini nih sebagai DKM saya bawa tadi kunci nggak saya bukain saja. Itu sama aja ngusir. Tadi gitu saya kunci nggak saya bukain. Ya baik Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mohon maaf, saya lagi mohon maaf juga kepada Ustazah, mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya namanya sekedar hujan gerimis, mudah-mudahan bisa memberikan kesejukan dalam hati kita. Ada manfaat yang kita bisa terapkan terutama dalam rumah tangga kita sehingga kita bisa mempunyai anak-anak yang soleh dan soleha. Dan saya mohon maaf kepada Ustaznya nggak bisa sampai akhir karena jam 3 saya harus jemput istri saya di Gambir, kondisi rawan, lagi berangkat juga tadi ada 10 mobil dari TNI yang berjaga-jaga sehingga nggak berani pulang sendiri. Nanti jam 3 kurang seperempat saya akan langsung ke Gambir untuk menjemput istri dan tercinta. Dialah gadis tercantik di dunia, namanya Jamilah yang nggak pernah luntur kecantikannya. Ya baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.